Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lia Nurliana dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelumnya, kami dari kelompok 1, di sini saya Sylvia Putri, Saya Nazma Marwah, saya Sri Murniasi, saya Tian Darsia, saya Abdul Mahaputra, saya Sena Afriani. Dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang metabolisme vitamin A. Vitamin A. Vitamin A yang juga dikenal dengan nama retinol merupakan vitamin larut lemak yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, dan fungsi imunitas tubuh. Vitamin A. Vitamin A atau sering disebut sebagai retinoid. Molekul retinoid ini adalah molekul organik yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen, dan mirip seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Senyawa ini adalah sebuah senyawa organik. Senyawa retinoid ini terdiri dari 3 jenis turunan, yaitu retinol, retinal, dan asam retinoid. Ketiga senyawa ini bisa dibulak-balik. Retinol dapat dirubah menjadi retinal, retinal pun dapat diubah menjadi retinol, dan retinal bisa diubah menjadi asam retinoid. Sayangnya, dalam tubuh manusia kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah asam retinoid menjadi retinal. Oleh karena itu, reaksi perubahan retinal menjadi asam retinoid bersifat universal atau satu arah. Sering mendengar provitamin A. Provitamin A ialah senyawa yang setelah diubah oleh tubuh menghasilkan vitamin A. Salah satu contoh provitamin A adalah karotenoid. Ada beberapa jenis karotenoid. Paling sering kita dengar dan dimanfaatkan bagi tubuh adalah beta-karoten. Beta-karoten apabila mengalami enzimasi akan menghasilkan 2 molekul vitamin A, dan proses ini disebut sebagai pemotongan beta-karoten. Dan perlu diingat, adapun beta-karoten yang bisa diubah, yang tidak dapat bisa diubah menjadi vitamin A adalah yang pertama likopen, yang kedua astaxanthin, yang ketiga zeaktin, dan yang keempat itu lutein. Lanjut, senyawa karotenoid ini bila dikonsumsi akan langsung diserap dalam bentuk molekul ini dan tidak dipecah menjadi vitamin A. Apa sih makanan sumber vitamin A yang bisa kita peroleh? Selama ini, wortel dikenal sebagai sumber vitamin A. Namun, sebenarnya ada berbagai jenis makanan yang mengandung vitamin A, mulai dari buah, sayur, bahkan daging. Antara lain, hati. Baik itu hati sapi atau ayam. Kita bisa mendapatkan dari labu, bayam, atau sayuran berdaun hijau lainnya. Dan kita bisa mendapatkan dari telur, karena dalam kuning telur juga terkandung vitamin A. Kita bisa juga mendapatkan dari ikan serta ubi jalar. Ya, ubi jalar khususnya adalah jenis umbi-umbian yang mengandung vitamin A dalam bentuk
karotenoid. Jadi, ada dua bentuk vitamin A yang disediakan di dalam vitamin A yang berada di dalam bentuk preform. Artinya, sudah jadi vitamin A yang sebenarnya, ini biasanya ditemukan pada bentuk makanan hewani, seperti daging, hati, ikan, dan telur. Lalu, ada juga vitamin A yang terdapat pada nabati yang sering disebut sebagai provitamin. Provitamin A. Biasanya terdapat dari labu, sayuran, atau umbi-umbian. Dan penting bagi kita semua untuk mencukupi kebutuhan vitamin A setiap harinya. Manfaat vitamin A. Adapun manfaat vitamin A memiliki banyak manfaat yang diperlukan untuk pengembangan fungsi mata, kulit, serta sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga bermanfaat dalam mencegah dan mengobati kanker, melindungi jantung dan sistem kardiovaskular, dan memperlambat sistem penuaan. Bagi wanita, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A sangat baik dalam mencegah kanker payudara dan membantu pemulihan infeksi vagina. Sedangkan bagi pria, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A juga dapat berperan dalam meningkatkan jumlah sperma mereka. Jadi, jika kelebihan vitamin A. Kelebihan vitamin A dapat menimbulkan resiko gangguan kesehatan, seperti tulang yang lebih rapuh pada orang yang lanjut usia, dan resiko gangguan kesehatan bagi janin dan ibu hamil. Apa yang terjadi jika kekurangan atau mengalami defisiensi vitamin A? Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah penglihatan dan lemah imun pada tubuh. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencukupi kebutuhan vitamin A setiap harinya. Oke, metabolisme vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A berasal dari makanan dalam bentuk retinol dan beta-karotin yang akan diubah menjadi retinol dan menjadi retinol ester di dalam mukosa usus atau intestinal mukosa. Kemudian diubah menjadi kilomikron B lipoprotein yang ada di limfa. Lalu diubah menjadi retinol ester di dalam liver. Kemudian diikat dengan retinol binding protein atau biasa disebut dengan RBP untuk dibawa oleh darah yang kemudian diangkut melalui membran sel dan kemudian dilepaskan di dalam sel mata retinol yang berfungsi sebagai retinal dan di dalam sel epitel sebagai asam retinol. Nah, kesimpulannya, jadi vitamin A berperan penting terhadap pembentukan indera penglihatan, fungsi kekebalan tubuh atau imunitas, dan menjaga kesehatan kulit. Itu penjelasan dari kelompok 1 tentang metabolisme vitamin A. Jika kurang jelas, kalian bisa lihat di jurnal. Di jurnal nanti akan saya kirim jurnalnya juga. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.